Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lady Rasyifa Sabrina, NIM 222206118 dari Prodi PGMI kelas C. Di sini saya mengerjakan lembar kerja 1 sampai 3 PLP manajemen sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lady Rasyifa Sabrina, NIM 222206118. Prodi PGMI kelas C. Saya mengerjakan tugas lembar kerja PLP manajemen sekolah. Yang pertama ada nama sekolah ML Falah, NPSN atau nomor pokok sekolah nasional 6071490, NSM nomor statistik madrasah 1112350602009. NISN atau nomor induk sekolah tidak ada. Jenjang akreditasi B, status swasta, alamat Jalan Masjid Al-Falah, RT atau RW RT 03 RW 007, Kelurahan Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, kode pos 64174, telepon 085 812 228 871. Link Google Map-nya tertera di bawah. Tempatnya kurang lebih 15 menit dari pusat kota Kediri, jarak pusat kecamatan 4 km. Sejarah berdirinya sekolah ML Falah didirikan oleh Almarhumah Kyai Haji Ridwan Abdurrahman sekitar tahun 1951 dengan madrasah diniyah sebagai cikal bakalnya. Pada tahun 1952 namanya berganti menjadi Sekolah Rakyat atau SR oleh Haji Nawawi atau Haji Muhammad Nawawi dan Kusno Sabtoharjo atau MWB pada tahun 1978. Nama menjadi ML Falah. Hingga sekarang ML Falah merupakan madrasah ibtidaiyah swasta yang pembelajarannya juga diselipi muatan-muatan pelajaran pesantren, sehingga lulusan ML Falah nantinya sudah siap bila melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren ke sekolah formal. Foto depan papan nama sekolah ada di bawah. Kediri 14 Februari 2025. Mengetahui Kepala Madrasah Miftahur Rahmat Eshum, NUPTK-nya 486 276 266 330 00062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tugas manajemen LK2 tentang struktur organisasi sekolah. Yang pertama ada kepala sekolah yang bernama Bu Miftahur Rahmat. Terus yang kedua ada wakil kurikulum yang bernama Bapak Moh Amarudin. Terus ada wakil kesiswaan yang bernama Ibu Yeni Nuris. Dan ada bendahara yang bernama Ibu Endah Susilowati. Dan ada dua tata usaha. Yang pertama ada Bu Anissa Firdaus dan Bu Mida Retno Ambarwati. Setelah itu ada wali kelas 1A yang bernama Ibu Yeni Nuris, wali kelas 1B yang bernama Ibu Endah Susilowati, wali kelas 1C yang bernama Ibu Ida Niswatin, dan wali kelas 1D yang bernama Ibu Vika. Setelah itu kita akan ke wali kelas 2A yang bernama Ibu Siti Fatayati, dan 2B yang bernama Ibu Pipit. Yang ketiga ada wali kelas 2C yang bernama Bapak Didik Banu, dan 2D yang bernama Ibu Alifia. Dan seterusnya ada
wali kelas 3A yang bernama Ibu Imas Wanita Syari, wali kelas 3B yang bernama Ibu Supriyati, wali kelas 3C yang bernama Bapak Nurul Irwan. Dan selanjutnya ada wali kelas 4A yang bernama Bapak Takyin, 4B yang bernama Ibu Siti Yuliawati, dan 4C yang bernama Ibu Ati binti Saniati ini. Dan selanjutnya ada wali kelas 5A yang bernama Ibu Dina, wali kelas 5B yang bernama Bapak Imam Wahyudi, dan wali kelas 5C yang bernama Ibu Elin Nur Hidayati. Dan selanjutnya ada wali kelas 6A yang bernama Ibu Alvin Nurwindasari, dan 6B yang bernama Bapak Moh Amarudin. Dan yang selanjutnya ada wali kelas 6C yang bernama Bapak Mohrawi. Dan selanjutnya ada guru mapel yang bernama, pertama ada guru mapel bahasa Arab dan PAI yang bernama Ibu Alifiatur, dan ada ibu guru bahasa Inggris yang bernama Ibu Sabila, dan ada juga guru olahraga yang ada dua, yang pertama ada Bapak Bambang dan Bapak Fadel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan lembar kerja PLP Manajemen Sekolah 3 yang berisi tentang deskripsi tugas atau job deskripsi sesuai bagan. Yang pertama ada Ibu Miftahul Rohmah Eshum, jabatan sebagai Kepala Madrasah, tugas bertanggung jawab sebagai pemimpin tertinggi di madrasah, menyusun visi, misi, tujuan, dan rencana kerja madrasah yang selaras dengan kebijakan Kementerian Agama dan prinsip kurikulum, mengatur pelaksanaan pembelajaran berbasis nilai keislaman dan moderasi beragama, melakukan supervisi akademik dan non-akademik kepada tenaga pendidik dan kependidikan, menjalin kerjasama eksternal dengan pihak Kemenak, komite madrasah, orang tua, dan masyarakat untuk membangun ekosistem pendidikan yang sehat dan kolaboratif. Yang kedua ada Ibu Endah Susilowati SPDI sebagai bendahara dan wali kelas 1B, mengelola seluruh aspek keuangan madrasah secara transparan dan akuntabel, termasuk dana BOS, BOP, dan sumber pendanaan lain sesuai Juknis Kemenak. Menyusun laporan keuangan rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Sebagai wali kelas 1B menerapkan pembelajaran tematik interaktif berbasis kurikulum merdeka dengan memperhatikan diferensiasi dan kebutuhan individual peserta didik. Serta menjalin komunikasi aktif dengan wali murid. Yang ketiga ada Ibu Anissa Firdaus SAG sebagai tata usaha, menangani administrasi umum, kepegawaian, serta dokumen legal madrasah, bertugas dalam penyusunan surat menyurat resmi, pengelolaan dan emis dan sipatika, serta mendokumentasikan kegiatan dan arsip penting yang mendukung manajemen madrasah yang efektif. Yang keempat ada Ibu Mida Retno Ambarwati sebagai tata usaha, tugasnya mengolah administrasi peserta didik mulai dari pendaftaran, pengarsipan nilai, hingga pengolahan data kelulusan, menyusun laporan dan data dukung kegiatan PPDB, serta menjalin kelengkapan berkas siswa secara tertib dan akurat. Yang kelima ada Ibu Siti Fatayati SPDI sebagai PKM Kurikulum dan Wali Kelas 2A, mengembangkan dan menyesuaikan kurikulum operasional satuan pendidik atau KOPS berdasarkan regulasi Kemenak dan prinsip kurikulum merdeka, menyusun program pembelajaran, asesmen, dan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai wali kelas 2A, bertugas membimbing peserta didik dalam aspek akademik, karakter, dan spiritual sesuai dengan nilai-nilai pelajar Pancasila dan pelajar madrasah. Yang keenam ada
Bapak Muhammadudin SPDI, tugas jabatannya sebagai PKM Kurikulum dan Wali kelas 6B. Tugasnya menyusun jadwal pembelajaran, merancang strategi pembelajaran adiktif, serta mengawasi pelaksanaan RPP dan asesmen akhir, mengkoordinasikan pelaksanaan UAS atau UAM, dan membimbing peserta didik kelas 6B untuk menghadapi ujian akhir dengan pendekatan yang holistik dan terencana. Yang ketujuh ada Ibu Yeni Nurus Sofia, SSPD SD, jabatan sebagai PKM dan Kesiswaan dan Wali kelas 1A. Tugasnya menyusun dan melaksanakan program kesiswaan meliputi kedisiplinan, tata tertib, dan pembentukan karakter peserta didik, mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung profil belajar Pancasila dan belajar madrasah, memberikan layanan konseling dasar dan pembimbingan bagi siswa kelas 1A. Yang ke-8 ada Ibu Dina Rohmatun Nikah, SPDI, jabatannya sebagai PKM dan Kesiswaan dan Wali kelas 5A, mengembangkan program penguatan karakter siswa secara terstruktur dan berkelanjutan, melakukan pemantauan kehadiran dan kedisiplinan siswa, serta membina kegiatan OSIM dan organisasi siswa lainnya, membimbing peserta didik kelas 5A. Yang ke-9 ada Bapak Mohrowi SPDI, jabatannya sebagai PKM Sarpras dan Wali kelas 6C. Tugasnya bertanggung jawab dalam pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran termasuk perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan, menjamin tersedianya fasilitas belajar yang aman dan layak, membimbing siswa kelas 6C dalam kegiatan pembelajaran dan sosial. Yang ke-10 ada Bapak Nurul Ikhwan SPDI, jabatannya sebagai PKM Sarpras dan Wali kelas 3C. Tugasnya melakukan inventarisasi aset, pengelolaan ruang kelas, dan kebutuhan alat peraga, menjamin efektivitas sarana untuk mendukung pembelajaran aktif dan konseptual sebagai wali kelas 3C, memastikan kegiatan belajar berjalan sesuai kebutuhan siswa. Yang ke-11 ada Bapak Ta'in SPDI sebagai PKM Humas dan Wali kelas 4A, menjalin kerjasama dengan masyarakat, lembaga, dan media untuk publikasi kegiatan madrasah, menyusun strategi komunikasi eksternal dan menjalin sinergi dengan orang tua siswa, mengelola kelas 4A dengan pendekatan penguatan karakter dan literasi keagamaan. Yang ke-12 ada Ibu Ida Niswatin SAG, jabatan sebagai Wali kelas 1C. Tugasnya menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai prinsip kurikulum merdeka, menyusun modul ajar yang adaptif, serta mengelola administrasi kelas dan komunikasi orang tua secara aktif. Yang ke-13 ada Ibu Vika Nursafitri Rosida, jabatan sebagai Wali kelas 1D. Tugasnya menyusun perangkat ajar, membimbing perkembangan karakter dan akademik siswa kelas 1D, serta melaporkan hasil pembelajaran kepada orang tua. Yang ke-14 ada Ibu Pipit Yanuarsanti SPD, jabatan sebagai Wali kelas 2B. Tugasnya sebagai menyampaikan materi sesuai modul ajar, memberikan evaluasi dan tindak lanjut pembelajaran, serta menjalin komunikasi dengan wali murid kelas 2B. Yang ke-15 ada Bapak Didik Banu Ismudiono SPDI, jabatan sebagai Wali kelas 2C. Tugasnya menjalankan proses pembelajaran berbasis kurikulum nasional, membina siswa dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler, serta mengelola data nilai siswa. Yang ke-16 ada Ibu Alififaya Sabilatus Sarifah, SPD, jabatan sebagai Wali kelas 2D, mengelola pembelajaran tematik, melakukan asesmen berkelanjutan, dan membimbing siswa dalam kegiatan sosial keagamaan kelas. Yang ke-17 ada Ibu Imas Wanita Sari SPDI, jabatan sebagai Wali kelas 3A. Tugasnya menyusun dan melaksanakan pembelajaran sesuai kalender akademik, memantau perkembangan kognitif dan afektif siswa kelas 3A. Yang ke-13 ada Ibu Supriyati AMD, jabatan sebagai Wali kelas 3B. Tugasnya membina dan mengarahkan siswa dalam kegiatan akademik dan karakter, mengelola jadwal kelas dan nilai rapot kelas 3B.
Yang ke-19 ada Ibu Siti Yuleika SPDI, jabatan sebagai wali kelas 4B. Tugas mendidik dan membimbing siswa sesuai profil pelajar Pancasila dan siswa madrasah melaksanakan evaluasi hasil belajar kelas 4B. Yang ke-20 ada Ibu Ati binti Saniatin SPDI, jabatan sebagai wali kelas 4C. Tugasnya menyelenggarakan pembelajaran efektif, memberikan layanan konseling dasar dan mendampingi siswa dalam kegiatan keagamaan. 21 ada Bapak Imam Wahyudi sebagai wali kelas 5B, bertugas untuk mengelola kelas secara holistik, membangun karakter siswa melalui pembinaan harian, serta mengarahkan siswa dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Yang kedua ada Ibu Elin Nurhidayati SPDI sebagai wali kelas 5C. Tugasnya memberikan layanan pembelajaran sesuai standar kompetensi, membimbing siswa kelas 5C secara emosional, spiritual, dan sosial. Yang ke-23 ada Ibu Alvin Nurwindasari, jabatan sebagai wali kelas 6A. Tugasnya mengelola pembelajaran intensif kelas akhir, membimbing siswa menghadapi ujian akhir, serta menjalin komunikasi intensif dengan orang tua siswa. Yang ke-24 ada Ibu Alfiatur Rizki SPDI sebagai guru mapel dan bahasa Arab, merancang dan mengimplementasikan pembelajaran bahasa Arab, mengembangkan media pembelajaran interaktif, serta menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Arab. Yang ke-25 ada Bapak Bambang Darmadi Tahjono sebagai guru mapel olahraga. Tugasnya melaksanakan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, membina ekstrakurikuler olahraga, dan menjaga kesehatan fisik siswa. Yang ke-26 ada Bapak Fadal Izaki At-Tamimi sebagai guru mapel olahraga, menyusun dan menyampaikan program PJOK, menanamkan nilai sportivitas, serta memfasilitasi kegiatan olahraga siswa. Yang ke-27 ada Ibu Sabila Fikriyadina SPD sebagai guru mapel bahasa Inggris. Tugasnya merancang dan menyampaikan pembelajaran bahasa Inggris yang komunikatif dan konseptual sesuai dengan kurikulum Merdeka, mengembangkan media pembelajaran interaktif, serta meningkatkan kemampuan literasi bahasa asing peserta didik, memberikan penilaian formatif dan sumatif, serta membimbing bagi siswa dalam lomba-lomba bahasa asing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.